Bisa nggak sih kaya dari game? Ini dia videonya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di Koinspirasi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas santai, bisa nggak sih kaya dari game? Karena ini ada Koinspirasi Digital, tentu aja kita akan bahas game penghasil uang teman-teman. Nah, di sini juga kita akan berikan informasi ke kalian. Kita adakan giveaway ya. Kita akan kasih kalian sedikit uang untuk modal ya, ide bisnis yang ingin kalian jalankan. Tentu aja kita akan adakan giveaway-nya di Instagram dan TikTok. Linknya ada di deskripsi setelah video ini tayang. Dan tenang aja, nggak usah buru-buru karena kita akan spill pemenangnya di hari berikutnya, biar kita bisa maksimalin dulu orang-orang yang ikutannya teman-teman. Mungkin 2 hari setelah video ini tayang baru kita umumkan ya. Nah oke, langsung aja teman-teman. Kita akan bahas di sini, saya udah catatan. Jadi bisa nggak sih kita kaya dari game? Jawabannya langsung aja. Jawabannya bisa. Yang penting sedikit kita pakai otak kita buat belajar. Ya buat belajar nih, bukan buat main game. Kalau kita ngabisin waktunya buat main game, ngikutin alur developernya, ya nantinya gitu-gitu aja. Kita harus mau belajar caranya biar kita bisa signifikan menghasilkan uang lebih banyak. Nah, di sini saya nulis yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis-jenis game. Karena kita terbatas waktu di sini, kita akan bahas 3 jenis game utama aja. Berikutnya, kalau kalian mau belajar tentang game yang lebih luas lagi tentang cara aku menghasilkan uang dari game hingga ratusan juta, itu kalian bisa masuk ke koinspirasiacademy.com ya, ada di deskripsi linknya untuk kelas gamenya teman-teman. Itu adalah perjalanan aku sejak 2018 hingga saat ini teman-teman, yang hidup dari game. Tentu aja game penghasil uang ya teman-teman. Nah, yang jenis game pertama itu ada jenis game non RMT kalau menurut aku, itu atau Battleground ya teman-teman, atau game-game lainnya yang tidak menghasilkan uang. Yaitu adalah game-game yang seperti Free Fire, Mobile Legends, PUBG. Mereka aku kategorikan, ini kategori aku sendiri ya guys, aku kategorikan sebagai game non penghasil uang. Tetapi tetap aja, meskipun game non penghasil uang alias tidak bisa RMT dan bukan NFT, mereka adalah game yang sangat cukup dahsyat untuk menghasilkan uang. Di sana aku juga bisa ngasilin uang 20-an juta setiap bulannya. Bahkan aku punya 3 karyawan untuk ngurusin game tersebut teman-teman. Dan salah satu rekan aku yang dulu mulai ya bareng bersama aku, dia juga hidupnya hanya dari game aja, tiduran setiap hari ya, bangunnya siang terus ya, tetanggaan juga ya. Dan mulai dari saat itu 2018-2019 sampai sekarang, dia hanya hidup dari game-game non penghasil uang kayak gitu, kayak Free Fire, Mobile Legends dan segala macamnya. Nah berikutnya jenis game yang kedua adalah game yang seperti RMT ya, game RMT ya, game yang seperti yang sekarang kita mainkan kayak Albion Online, Dragoness ya, terus Seal Online ya, terus RF Return, RF Online ya, terus juga ada Toram, Grotopia dan lain-lainnya. Nanti kita akan spill dari mana aja penghasilan terbesar aku di game yang sudah pernah kita mainkan sejak dulu teman-teman. Nah itu adalah 2 jenis game yang sudah kita spill. Yang ketiga adalah game NFT. Game NFT sendiri adalah game yang bisa withdraw. Nah ini kadang-kadang di Koinspirasi Digital, karena kebanyakan game yang dibahas adalah game NFT, sehingga yang banyak tanya, bang gimana withdrawnya. Padahal 2022 kemarin juga kita lama berbulan-bulan mainkan game RMT. 2021 juga kita mainkan game RMT. Jadi setiap tahunnya kita ada selalu mainkan game NFT. Sorry, game RMT maksudnya ya. Kenapa? Nanti alasannya kalau saya ingat di akhir ya. Nah jadi yang ketiga ini adalah game NFT yang bisa kalian mainkan. Di sini juga ada 2 jenis setidaknya, ada yang berbayar, ada yang gratisan. Dan dua-duanya itu sebenarnya bisa cuan maksimal kalau kalian mau mempelajarinya lebih dalam lagi. Bukan main game, balik lagi ya, jangan asal main game aja, kan harus mempelajari seluk-beluknya supaya kita bisa menghasilkan uang lebih banyak atau maksimal ya teman-teman. Nah di game NFT ini barulah kalian bisa withdraw menggunakan wallet biasanya. Dan ini nggak bisa dimainin sama bocil karena harus verifikasi teman-teman ya. Nah itulah kenapa Koinspirasi Digital itu awalnya nggak ada bocil ya, dan sekarang jadi ada bocil ya. Oke teman-teman, para sultanku semuanya, yang kedua ini adalah cara menghasilkannya. Jadi poin pertama tadi kita udah tahu minimal 3 jenis game ya.
Dan berikutnya cara cuannya gimana? Ya, beda-beda. Jadi setiap jenis game itu cara cuannya berbeda. Setelah kita tahu jenisnya, kita akan tentukan cara menghasilkannya. Baru terakhir nanti cara apa? Cara memaksimalkannya, teman-teman. Nah, cara menghasilkan uang ini di setiap gamenya itu berbeda. Kayak Free Fire, kalian kan nggak bisa tuh dapat senjata, dapat item segala macam di dalam gamenya, nggak bisa. Itu bukan game RMT. Kecuali kalau di Free Fire itu kalian bisa ngasilin uang banyak kalau kalian jadi pro player. Ya kalian udah lihat sendiri ya, miliarder muda dari e-sport ya teman-teman. Mereka menghasilkan uang dari pro-nya ya, dari ketangkasannya, kepintarannya, kehebatannya dalam bermain game sehingga dikompetisikan dan dia menghasilkan uang. Nah, tapi itu kan jarang banget ya, 1 sampai 1000 orang. 1000 orang per 1 orang mungkin gitu ya, 1000 per 1 gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Tetapi kalian juga bisa main di underground sebenarnya, indie kalau bahasa musiknya. Yang penting kalian pelajari, fokus, dan harus wajib ikutan kompetisi. Itu kalau di Free Fire. Tapi karena aku tidak jago main gamenya, aku cari cara yang lain untuk menghasilkan uangnya. Dan itu aku spill di koinspirasiacademy.com di kelas game, teman-teman. Nah, di sini kalian harus benar-benar diperhatikan ya, cara menghasilkan uangnya itu berbeda. Kayak misalkan di game RMT. Di game RMT ini kalian bisa menghasilkan uang kalau kalian biasanya harus di level tertinggi. Setelah di level tertinggi, nah barulah kalian cari item yang mahal biasanya untuk dijual jadikan mata uang game, dan mata uang gamenya bisa kalian jual menjadi rupiah. Meskipun beberapa game RMT melarang RMT-nya itu ya, transaksi yang dengan uang nyatanya itu dilarang, tapi tetap aja kita tetap bisa cuan dan mengantisipasinya. Nah, itulah yang harus benar-benar kalian pelajari, teman-teman. Nah, untuk NFT sendiri ya kalian tinggal mainkan gamenya, lalu kalian dapat tokennya di withdraw. Sesimpel itu, teman-teman. Ini biar gak kepanjangan ya, udah 7 menit soalnya. Kita langsung aja yang ketiga, bagaimana ya untuk memaksimalkan penghasilannya. Kalian harus perhatikan di setiap seluk-beluk gamenya. Kalau kalian mengikuti developer yang harus main game A sampai Z, diikutin alurnya, maka penghasilan kalian sudah terukur. Karena developer sudah memberikan patokannya atau algoritmanya kalau bahasa YouTube itu ya. Jadi kalau kalian melakukan ini, kalian dapat ini, melakukan ini setiap hari akan dapat ini. Itu udah diatur, teman-teman. Sehingga kalian tidak akan melampaui batas penghasilan yang sudah diberikan atau diatur oleh developernya. Nah, makanya di sini kalian perlu belajar yang namanya gimana caranya ngasilin uang. Bukan hanya sekedar ngasilin uang biasa yang tersebar di YouTube ya, tapi harus benar-benar mempunyai pola pikir yang berbeda daripada gamer pada umumnya. Nah, karena basic aku adalah nggak usah disebut lah ya. Ya, intinya adalah kalian harus perhatikan buat maksimalkan penghasilan kalian. Nah, udah aku spill sebenarnya di koinspirasiacademy.com di kelas game. Itu cara memaksimalkannya kayak gimana. Nah, sekarang biar gak kepanjangan videonya, aku ingin langsung spill aja game-game yang udah pernah aku mainkan dan hasilnya maksimal. Yang pertama adalah kalau di game RMT itu ada Toram Online. Di Toram Online itu aku melakukan hal yang sama di game yang terbaru yang kita mainkan, yaitu Albion Online. Ya karena sebenarnya caranya gitu-gitu aja. Untuk memaksimalkan penghasilan itu caranya sama, teman-teman. Tinggal kalian berani atau enggak dan ngeh atau enggak, gitu aja, teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah ada juga Growtopia. Di Growtopia ini adalah game yang paling bannednya lebih tinggi daripada Toram Online. Di Toram Online nggak ada banned sama sekali untuk akun aku sendiri. Ya meskipun orang lain ada yang ke banned dan tuyulnya banyak banget gitu ya, wah parah banget lah gitu ya. Tapi Growtopia ini bannednya lebih kejam ya, lebih sering. Tapi alhamdulillah akun aku tidak terbanned karena ya itu, sekali lagi pakai otak kita buat memaksimalkan penghasilan tapi tetap dengan cara yang ya aman lah. Ya tidak ada yang 100% aman, tapi kita tahu antisipasinya seperti apa. Contoh misalkan di Albion Online, kalau kita di banned, gimana caranya agar aset kita tetap aman. Nah, itu ada caranya dan kalian harus pelajari itu, teman-teman. Nah, berikutnya di Growtopia itu aku kerjasama dengan yang punya bot, sehingga yang punya bot itu yang di banned. Dan aku farming setiap hari. Jadi setiap tahun kita punya game-game RMT. Kenapa? Nanti alasannya di belakang ya, teman-teman. Berikutnya yang pernah aku mainkan juga, ini pasti lupa-lupa ya karena aku singkat aja tadi nulisnya di sini, yaitu adalah Townstar. Untuk penonton Koinspirasi Digital yang sudah lama itu udah pasti tahu aku ngasilin uang banyak di Townstar. Aku bisa ngasilin uang 2 juta setiap hari dan tanpa modal sama sekali.
itu di Tonstar. Dan NFT-nya aku jual harganya puluhan juta dan aku dapatnya yang ratusan juta, bahkan aku dapat yang 1,3 miliar untuk NFT-nya. Itu gratisan total teman-teman. Aku nggak ngeluarin modal sama sekali kecuali buat gas fee. Ya bagi orang-orang yang punya mindsetnya bahwa gas fee itu adalah modal, ya silahkan aja. Kalian tidak berkembang dengan pemikiran kalian, itu bukan urusan aku. Tapi aku kasih tahu ke kalian bahwa gas fee menurut aku itu bukan modal, karena uang yang kita keluarkan untuk gas fee langsung balik seketika yang lebih banyak lagi dan langsung kembali gitu ya teman-teman. Modal itu buat definisi aku adalah saat kita memulai gamenya kita modal uangnya, itu barulah ya modal. Buat aku kalau beda pendapat gak usah saling ribut lah ya. Kenapa sih gampang banget ribut, ngeluarin emosi, ya kan, ngeluarin waktu, buang-buang waktu, mending cari ide, cari cuan. Itu teman-teman. Nah berikutnya adalah yang pernah saya mainkan itu Job Stripes. Di tahun yang sama 2021 juga aku main Job Stripes, dan aku bilang ke teman-teman aku mainkan Job Stripes karena Job Stripes ini akan bla 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 bla. Akhirnya bahkan ada salah satu ibu-ibu di warung, ya mama di warung yang main Job Stripes. Bentar lagi aku anterin anak aku dulu sekolah ya guys. Makanya ini kita buru-buru, soalnya ini jam 7 kurang 2 menit, jam 7:15 dia udah harus ada di sekolah. Nah di Job Stripes ini adalah game yang gratisan juga ya. Kalian bisa mainkan gratisan waktu itu. Dan tahu nggak, mama itu dapat jutaan setiap bulannya teman-teman dari game Job Stripes. Aku nggak tahu setiap bulannya atau dari 1 bulan itu ya teman-teman. Tapi yang aku tahu adalah dari informasi teman aku yang main juga Job Stripes, itu juga mama itu ngasih uang jutaan dalam 1 bulan gitu teman-teman ya. Nah itu adalah beberapa game yang aku spill ke kalian. Nah setiap masa itu ada gamenya, setiap game itu ada masanya, sehingga kalian nggak perlu juga mainin game-game yang udah aku sebutin tadi karena masanya sudah tidak ada lagi. Nah makanya itulah adanya Coinspirasi Digital membuat update video-video game yang menurut aku ini sih tadinya ya, untuk Coinspirasi Digital tadinya hanya game-game yang aku mainkan, yang aku spill. Tapi karena jadi kekurangan konten, sekarang banyak game yang aku spill di Coinspirasi Digital. Jadi kalian harus pilih-pilih sendiri teman-teman. Tetapi kalau kalian mau gabung jadi tim kita teman-teman di coinspirasiacademy.com, tentu aja kalian harus kalian akan mengikuti game apa sih yang sedang aku mainkan itu teman-teman. Dan aku akan update terus di membership YouTube untuk game-game yang aku mainkan dan di kelas game coinspirasiacademy.com. Itu aja teman-teman. Jadi bisa nggak sih tema kita hari ini kayak dari game? Jawabannya adalah bisa. Yang penting kita pakai otak kita, alias kita harus mau belajar, bukan hanya sekedar main-main game doang. Dan belajarnya kalian harus berbeda daripada orang-orang pada umumnya, karena belajar di sini adalah belajar jadi sesuatu yang meledak lah penghasilannya. Kecuali kalian mau jadi orang yang biasa menghasilkan uang di game dari game, ya kalian paling dapat 2 juta, 3 juta, ya maksimal bagus-bagus 5 juta setiap bulan, itu udah bagus banget. Tapi kalau kalian mau meledak penghasilannya besar gitu, kalian benar-benar harus belajar dan cari orang yang tepat untuk belajar di coinspirasiacademy.com. Sampai ketemu lagi di next video.